Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini urusan bukan urusan hukum tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir. Sasaran adalah kepada PDI Perjuangan. Lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana hari ini ada acara retreat yang akan diadakan mulai tanggal 21 hingga tanggal 28 Februari. Dan instruksi Ibu Megawati ini semenjak Hasto ditahan, ini sangat mengejutkan sekali ya, dan sangat di luar dugaan. Bahkan tepat pada tanggal 21 ada instruksi, setidaknya Ibu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 hingga 28 Februari. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum. Dan bahkan yang ketua tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call. Wah, ini sangat di luar dugaan. Nah, kira-kira kader-kader dari PDIP yang akan mengikuti retreat itu akankah menuruti himbauan dari Ibu Megawati? Ya, menurut saya pastinya lah akan mengikuti himbauan dari ketua umum. Kalau kita lihat dari sini ya, ada 126 kepala daerah disurati Megawati, 126 kepala daerah dari PDIP batal ikut retreat ke Magelang, termasuk Gubernur DKI. Wow. Kalau kita lihat dari sini juga ada alasan Pramono Anung dan kepala daerah dari PDIP batal retreat di Magelang, singgung instruksi ketua umum. Wah, ini sangat bohong sekali ya. Bu Megawati sekali menggebrak itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Ada 126 kepala daerah, 126. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Bahkan ini dikomentari oleh Bos Purwa, babak baru nih. Ya memang babak baru, umpan melebar ke segala penjuru, nonton pun bisa keseret-seret. Dari iNews, Hasto ditahan KPK, Megawati perintahkan kepala daerah PDIP tak ikut retreat di Magelang. Kadang-kadang saya berpikir ya, urgensinya di mana? Urgensi dari KPK menahan Hasto Kristanto, di mana juga Harun Masiku itu masih berkeliaran. Kenapa tidak cari keberadaan Harun Masiku sampai ketemu misalnya? Seharusnya Harun Masiku dicari dulu dan sampai ketemu, baru bisa melakukan ya setidaknya mentersangkakan Hasto, menahan Hasto dan lain sebagainya. Ini Harun Masiku masih berkeliaran loh. Saya jadi curiga kadang-kadang, apakah ini memang hanya permainan saja ya, permainan politik, langkah politik dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari PPATK pada saat lalu juga menelusuri, setidaknya ada dana PSN, proyek strategis nasional, itu mengalir ke sejumlah politikus dan bahkan juga PNS dan lain sebagainya, ASN. Itu seharusnya KPK juga turun tangan, turun gunung. Bahkan pada saat lalu Pak Luhut Binsar Panjaitan bahkan mengungkapkan dari 500 triliun anggaran bansos yang tepat sasaran itu hanya separuhnya. Seharusnya juga KPK turun tangan di situ. Bahkan menurut saya ada masalah-masalah yang lebih urgent dan serius loh. Tetapi terkesan malah ya Anda tahu sendirilah, malah mengejar Hasto dan lain sebagainya. Ya padahal bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara di situ. Ya jadi menurut saya sangat relevan sekali dengan pernyataan dari kasus ini bukan murni kasus hukum, melainkan hanya politik saja seperti ini. Tadi tangkap sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Tadi sudah bilang ini urusan bukan urusan hukum tapi urusan politik sebenarnya. Hukum yang dipolitisir, sasaran adalah kepada PDI Perjuangan, lalu kader-kader diangkat satu-satu. Jadi jelas.
seperti itu. Apakah memang demikian ya? Kalau kita lihat memang kayaknya itu PDIP sama Pak Jokowi berseteru. Hal tersebut sangat kentara sekali ketika Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Selang beberapa hari kemudian Hasto menjadi tersangka. Dan tidak hanya itu saja, malam tahun baru Pak Jokowi masuk nominasi OSISI ORPI dan seterusnya. Nah, ini memang terlihatlah kayak berseteru sih antara Pak Jokowi dan PDIP. Terbukti apa? Ya terbukti dari dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil. Kalau kita lihat Pak Pramono Anung dan Pak Jokowi itu sangat dekat sekali. Dan bahkan ketika Pak Pramono Anung dicalonkan oleh Ibu Megawati menjadi calon gubernur, itu bahkan sudah berpamitan ke Pak Jokowi. Dan bahkan Pak Jokowi juga merestui pencalonan Pak Pramono Anung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Dan bahkan pada saat lalu sempat tertawa. Tetapi setelah dicalonkan dan ternyata elektabilitasnya terus naik, Pak Jokowi malah mendukung Ridwan Kamil. Nah, menurut saya Pak Jokowi itu hanya memusuhi PDIP, bukan Pak Pramono Anung. Kalau misalkan tidak memusuhi PDIP, seharusnya Pak Jokowi mendukung Pak Pramono dong, karena Pak Pramono dan Pak Jokowi itu sangat dekat sekali, terbukti di pemerintahan bahkan 10 tahun bersama Pak Pramono Anung, tetapi memilih mendukung Ridwan Kamil. Berarti memang Pak Jokowi itu tidak suka lah, dendam lah setidaknya dengan PDIP, kalau menurut opini saya sih. Ya, tapi memang itu hanya opini. Dari sini, dari Semaya, ada yang aneh, King. Itu masa bakti 2019-2024, sekarang kan 2025. Tidak sah dong. Wah, ayolah PDI Perjuangan jangan terpecah karena diiming-imingi jabatan dan kedamaian. Jadilah representatif warga seperti era Orba dulu biar masyarakat bisa bersatu. Jangan nanggung-nanggung banteng kalau mau jadi oposisi. Kim Plus bakalan fashion kalau tegas saja memposisikan diri di luar. 2009 awal kalian kenalkan Wowo jadi cawapres, 2014 kalian antar Mulyono jadi presiden. Negara cuma dijadikan ajang perkelahian. PDIP harus bisa mematikan Mulyono karena Mulyono ciptaan dari PDIP. Sebaiknya memang tidak usah ikut retret, ikut buang-buang uang dan joget-joget. Ya, kalau kita lihat dari sini, patuhi instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu tunda ikuti retret kepala daerah di Magelang. Ya, bahkan semuanya juga menuruti setidaknya instruksi dari Ibu Megawati, dan bahkan dari 126 kader PDIP yang akan mengikuti retret di Magelang juga menunda. Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan dirinya mengikuti instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Masinton menyatakan dirinya menunda keberangkatan sampai ada instruksi lebih lanjut dari Megawati. Instruksi agar kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang dikeluarkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristanto. Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kata Masinton dikonfirmasi pada 21 Februari. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara pada Kamis 20 Februari. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira beritanya seperti apa ya. Surati Megawati 126 kepala daerah dari PDIP batal ikut retret. 126 kepala daerah yang baru dilantik batal berangkat retret ke Magelang, Jawa Tengah. 2 diantaranya merupakan kader utama PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Iwayan Koster. Retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah dimulai hari ini 21 Februari hingga 28 Februari. Pramono Anung kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sementara Iwayan Koster menjabat sebagai Gubernur Bali. Diketahui ada 126 kader PDI Perjuangan yang dilantik Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 20 Februari. Seharusnya mereka bersama ratusan kepala daerah lainnya ikut retret di Magelang. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat berjudul Instruksi Harian Ketua Umum pada Kamis 20 Februari. Instruksi yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri ini pun menginstruksikan kepada yang kader menjabat kepala daerah untuk tidak ikut retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Wow. Jadi ini mulai agak panas-panas ya perpolitikan di Indonesia ya. Ya, semogalah Indonesia baik-baik saja lah ke depannya. Dan semoga saja Pak Prabowo juga mempunyai formula khusus lah untuk menanggulangi ini.